Cerita diawali dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub yang mengabarkan dua berita gembira dari Nabi besar Muhammad SAW kepada kaum muslimin kota Madinah pada sekitar tahun 626 Masehi. Bahwa pertama, daerah sekitar Kesra, Yaman sampai Damaskus akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Berita gembira yang kedua adalah suatu saat nanti akan datang seorang pemimpin dari kaum muslimin yang mampu menaklukkan kota Konstantinopel. Pemimpin itu akan menjadi sebaik-baiknya pemimpin dan pasukannya adalah sebaik-baiknya pasukan. Allahu a'lam. Kemudian cerita pun berpindah di zaman Kesultanan Ottoman dengan sultan mudanya yang baru saja naik tahta menggantikan ayahnya, yaitu Sultan Mehmed Han. Karena diangkat dalam usia yang sangat muda, ada pejabat istana yang tidak percaya akan kemampuannya memimpin sehingga dia memutuskan untuk memberontak. Pejabat itu adalah Orhan Çelebi. Sultan Mehmed ini adalah sultan yang tangkas dan cerdik dalam berperang dan juga sangat mengagungkan ilmu pengetahuan berikut hasil temuan-temuannya ya guys. Hal ini juga yang menyebabkan dirinya sering berbenturan dengan pejabat-pejabat istana yang sudah berusia tua dan masih berpikiran kolot. Ketika perang melawan pasukan Orhan, Sultan Mehmed bisa mengetahui bahwa Orhan didukung oleh pasukan Bizantium. Candarli jelas kaget dan tidak percaya karena tidak ada info mengenai hal itu dari prajurit-prajurit intelnya. Sultan Mehmed meyakinkannya bahwa teropong yang dipegangnya bisa melihat kenyataan itu dengan jelas. Taktik perang pun segera dirubah. Tentara reguler jelas tidak akan mampu melawan tentara Bizantium. Oleh karenanya, Sultan memerintahkan agar pasukan Janisari bertukar posisi dengan pasukan reguler. Melihat hal ini, Kurjudogan, komandan Janisari, bingung, tapi apa mau dikata, di medan perang semua harus tunduk pada perintah sang jenderal besar, yaitu sang sultan. Candarli diperintahkan sultan untuk bernegosiasi dengan Orhan. Dalam negosiasi itu, Orhan justru memanas-manasi Candarli dengan mengatakannya sebagai kacung anak kemarin sore. Namun Candarli balik mengatakan bahwa menjadi kacung sang sultan jauh lebih baik daripada menjadi kacung kaum kafir. Ey merdanı Gaza, kendi canımızdan bir düşmanla. Pertempuran diawali dengan pidato singkat sang sultan yang diakhiri dengan pekikan takbir. Sementara itu, jauh di dalam hutan, pasukan kesultanan di bawah pimpinan Zaganos bersama dengan pasukan Delhi tengah siap siaga menunggu perintah menyerang dari sang sultan. Perang dimulai. Di medan perang, Sultan melihat bahwa pasukan Janisari sudah mulai kewalahan. Dia memerintahkan salah satu prajuritnya untuk mengirimkan kode pada pasukan Zaganos untuk maju menyerang. Sang sultan dan para panglimanya mulai ikut berperang. Pasukan Orhan dikepung dari berbagai sisi. Pasukan Bizantium terlihat mulai kewalahan dan banyak yang mati. Melihat tidak ada celah untuk menang, Orhan pun segera melarikan diri, namun sayang Sultan Mehmed menyadari tindakannya dan kemudian mengejarnya. Di tengah hutan, Sultan Mehmed berhasil menjatuhkan Orhan dari kudanya, namun sayang ketika dia hendak menghabisinya, dua prajurit musuh datang menghalanginya. Orhan pun lagi-lagi bisa melarikan diri. Tak berapa lama, sahabat Tin dan Zaganos datang membantu Sultan Mehmed mengalahkan dua pasukan musuh itu. Sementara itu, di medan perang, Kurjudogan sangat sedih melihat banyak pasukannya mati. Di depan Candarli, dia menunjukkan kekecewaannya pada sultan muda itu karena dengan sengaja menjadikan pasukannya umpan utama.
Kembali pada sang sultan, sangat disayangkan Sultan gagal menangkap Orhan karena dia berhasil melarikan diri dengan bantuan pasukan Bizantium. Sana zamanı değil demiştim. Zaganos melihat tangan Sultan terluka. Dia pun mengajaknya berobat pada seorang dokter tua di sekitar daerah itu. Ketika sampai di rumah sang dokter, Sultan Mehmed cukup dibuat terpukau oleh seorang gadis cantik yang membukakan pintu rumah untuknya. Kızım Eleni. Gadis yang bernama Eleni itu ternyata asisten sang dokter, dan saat itu Eleni juga yang menggantikan tugas sang dokter untuk merawat luka Sultan Mehmed. Terlihat Eleni cukup cekatan dalam melaksanakan tugasnya, dan hal inilah yang semakin membuat sang sultan terpukau terhadapnya. Sağ olasın.